Cek, cek, cek. Cek, cek, cek. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin Imamul Mursalin Qaidil Mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh keluarga besar Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang sama-sama dicintai Allah, para pengurus yayasan, para tokoh sesepuh, Pak RT, Pak RW, dan juga mak-mak kita yang tetap semangat insyaallah. Hari ini bertepatan tanggal 11 bulan 6 atau bertepatan juga tanggal 11 bulan 11 1443 Hijriah. Jadi yang nikah hari ini kalau pakai kalender Hijriah 11 bulan 11 1443 Hijriah. Inilah bulan yang Komariah sama Miladiah ya sama 11 Juni 11 Zulqa'dah. Masya Allah. Makanya kemarin si siapa tuh yang nikah, Dedi itu dia nikah tanggal 6 bulan 6 2022 6 ya Zulqa'dah 6 Juni. Ini bulan ini nggak tahu berapa tahun sekali bisa ketemu pas begini Pak. Ya, biasanya kegeser sehari atau 2 hari. Hari ini pas. Kalau bulan ini dia berlangsung terus, berarti tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Kamis. Hari Kamis tanggal 30 Juni. Dan 1 ya tanggal 1 Juli berarti tanggal hari kedua. Wukuf di Arafah 8 Juli hari Jumat. Masya Allah. Kabar terakhir dari Saudi, ini pantasan nunggu visanya agak lama. Kenapa? Karena tahun ini total yang haji cuma dibatasi 1 juta orang. 1 juta orang. Masya Allah. Bapak boleh lihat Pak, kalau Bapak bangun jam 2 sebelum tahajud, putar TV, lihat di TV itu yang ada mubasyarah live di Masjidil Haram, itu yang tawaf tuh bisa dihitung Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Karena Saudi sekarang lagi naik COVID-nya. Kemarin 1098, lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia sekarang sehari sudah 500. Makkah itu antara 40 sampai 48. Riyadh yang banyak udah 300-an. Ya, makanya ini kita juga perlu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masih terkendali. Mudah-mudahan masih terkendali. Kenapa Ustadz ini banyak ini lagi?
Karena banyak yang dites sekarang. Kalau nggak dites nggak ada sebenarnya, Pak. Ya karena banyak jamaah haji. Jamaah haji itu rata-rata tiap hari itu rata-rata antara 12 sampai 22 yang batal berangkat. Karena ketika dites positif, termasuk wakil bupati yang di kabupaten apa tuh Jawa Timur, ya itu batal berangkat. Ya, memang dikasih waktu sampai seminggu mau dites lagi, kalau negatif baru berangkat. PCR, Pak. Kemarin saya khutbah di Pertamina, tes lagi saya. Allahu Akbar. Takut juga ini, Masya Allah. Ustadz, tes dulu. Colok lagi, Pak. Udah lama saya nggak dicolok-colok, Pak. Colok lagi kemarin, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah hasilnya negatif, ya Allah. Kalau nggak kemarin bingung juga itu. Siap-siap marbot jadi khotib. Jadi kemarin tuh seluruh instansi sudah mulai lagi itu kalau orang luar tes lagi. Padahal saya sudah sampai booster, Pak, saya itu, Pak. Nggak dianggap itu, Pak. Masya Allah. Sempat nyesal juga itu, Pak. Masya Allah. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita doakan jamaah yang akan berangkat, handai tolan, kerabat, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tahun ini jamaah haji Indonesia sekarang, jamaah sampai di Madinah itu diizinkan menggunakan sandal khusus di Madinah. Karena panasnya 40-42. Jadi nggak tahan, Pak. Jadi disiapkan sandal khusus. Kemudian di Makkah ini lagi dipasang sekarang, kayak di Madinah, apa namanya, tenda yang terbuka tertutup itu, seluruh tempat dipasang. Masya Allah. Yang tidak dipasang itu cuma di Mina, Muzdalifah, karena sudah ada tenda permanen, insya Allah. Ustaz, apa yang mau dibicarakan pagi hari ini? Hal yang paling pokok nih, Bapak-bapak, Ramadan sudah lewat, Syawal sudah lewat. Sekarang kita sudah masuk bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut. Nanti ditambah lagi menjelang Ramadan nanti Rajab. Di bulan Muharram ini jaga keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita berbuat dosa. Ya. Karena dosa yang dilakukan di bulan Muharram dicatat dosanya lebih besar dari di bulan yang lain. Makanya disebut bulan haram. Haram itu banyak diartikan tidak boleh. Haram itu bahasa Indonesia mengambil kata haram, hormat. Masjidil haram, masjid yang dihormati. Kalau ada haram dalam kata Islam, kenapa innamal khamru wal maisiru wal ansab? Kenapa Allah mengharamkan judi dan sebagainya? Karena kau diciptakan dalam keadaan karam, mulia. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah kamu muliakan anak cucu Adam. Makanya ketika dia mau minum khamar, Allah haramkan. Bukan larang, tapi Allah ingin menjaga kehormatannya, maka tinggalkan khamar. Masya Allah. Kenapa diharamkan judi, zina? Karena Bani Adam itu orang terhormat. Malaikat aja disuruh sujud penghormatan. Masa orang yang terhormat kemudian judi, apalagi zina? Maka ketika kita diharamkan perkara-perkara itu untuk menjaga kehormatan kita. Masya Allah. Ada 4 hal kalau kita jaga, keluarga kita bisa aman. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kita tahu siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Abdullah ibnu Mas'ud, salah satu sahabat yang diminta oleh Nabi suka membacakan Quran, tasmi', Iqra min ayatil Quran. Maka apa? Abdullah ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran sampai pada ayat-ayat tertentu
Abdullah ibnu Mas'ud berhenti. Kenapa? Karena kepala Nabi sudah sampai ke pasir, sudah sampai ke tanah. Tak kuat lagi Nabi mengangkat kepalanya. Masya Allah, tersungkur kepala Nabi dengan bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah ibnu Mas'ud kalau membacakan ayat tentang surga, tentang bagaimana hisab, itu akan diulang dengannya dengan suara yang sangat nyaring. Itu yang membuat Nabi tersungkur. Makanya salah satu syarat imam itu suaranya harus nyaring, tidak boleh cempreng. Ya, bahkan imam yang ompong disuruh oleh ulama-ulama menambal giginya, karena ompong itu akan mengeluarkan safar. Tahu safar? Huruf-huruf safar, sin, shim, sad, zai, ya. Itu kalau tidak keluar safar maka huruf itu batal. Ada huruf yang tidak boleh safar, tidak boleh ada gitunya. Nah, kalau sudah ompong keluar dari situ udara, maka tidak sempurna bacaannya. Di Madinah itu dokter-dokter yang kita tuat As-Sudais, ya, imam-imam itu dijaga kesehatan giginya. Tidak boleh ompong. Kalau ompong pasang gigi. Karena kalau sampai ompong maka tidak sempurna penyebutan makharijul huruf. Masya Allah. Abdullah ibnu Mas'ud kalau dia membacakan ayat, Masya Allah, sampai tersungkur Nabi. Apa Ustadz yang dimintakan Nabi SAW? Catat baik-baik. Kalau ada 4 ini, insya Allah kita dan keluarga kita selamat, insya Allah, walaupun keadaannya sekarang ini makin berat. Ada pertanyaan, Ustadz, apakah ini tanda akhir zaman? Kalau pakai referensinya Ustadz Ihsan Tanjung, iya. Kalau pakai referensinya Ustadz Zulkarnain Ali, iya. Ya. Tapi kalau pakai hadis umum, akhir zaman itu kata Nabi, beratnya, susahnya menjaga keimanan di akhir zaman seperti memegang bara. Tahu memegang bara? Ada orang memegang bara, Pak? Ada orang memegang bara? Banyak sekarang. Rokok itu bara, Pak. Bara itu. Ya. Kan kalau lihat baranya, betul kan? Bara itu. Memegang bara, kalau dipegang melepuh tangan kita. Artinya orang yang memegang Islam, iman di akhir zaman itu banyak resiko. Tapi kalau dilepas, lepas pula agama kita ini. Itulah beratnya ujian di akhir zaman. Atau kata Nabi, mohon maaf Pak ya, kata Nabi, akhir zaman itu kana mu'minan sobahan. Ada orang tuh beriman dia pagi hari, tapi sore hari udah jadi kufur. Cepat sekali Pak. Kata teman, ada Ustaz, barusan khutbah Jumat, ikut sholat Jumat. Coba lihat sekarang Ustaz, tuh 3 perempuan di kiri kanannya. Masya Allah, Jumat ikut sholat Jumat, setelah itu masuk di bar. Masya Allah. Begitulah cepat sekali perubahan. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada Abdullah ibnu Mas'ud 4 hal yang diminta oleh Nabi. Kalau ini Allah berikan pada kita, aman sampai akhir zaman. Apa itu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Tadi habis subuh baca doa ini tidak? Rugi. Karena setelah ini, setelah keluar dari Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud tidak pernah meninggalkan doa ini setelah sholat. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Coba sama-sama. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal gina. Dari sini ke sini sampai semua ini, sampai tiang-tiang pokoknya. Yang sini diam. Ayo sama-sama.
Oke, dari sini ke sini. Coba tes. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Masyaallah. Ibu-ibu nanti masing-masing. Masyaallah. Pak, Bapak boleh checklist. 4 ini barang yang paling mahal di muka bumi ini. 1, ya Allah, aku mohon padamu al-huda. Al-huda, hidayah, petunjuk. Siapa yang sholat subuh di sini? Apakah karena sehat? Apa karena lowong waktu? Apa karena paham subuh laki-laki datang berjamaah di masjid? Bukan. Ada banyak orang sehat, ada banyak orang lowong waktu, ada banyak orang paham tidak ke masjid. Masya Allah. Hidayah mahal. Ada anak-anak bertanya pada bapaknya, ayah, capek nggak ayah? Kenapa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baru kemarin ayah, hari ini lagi subuh, zuhur, asar. Kira-kira apa jawabannya? Yang bisa jawab umroh. Ustaz berani banget bilang umroh. Iya, apa jawabannya? Si bapak jawabannya seperti bayangan kita. Bocah diam, ini mah kewajiban tahu. Masya Allah. Betul? Paling gampang begitu. Tapi apa jawabannya? Nah, ini dibuka satu-satu rahasianya. Kenapa kita sudah subuh sebentar lagi zuhur harus zuhur? Bukan soal wajib. Karena setiap saat, setiap waktu, setiap orang punya potensi tergelincir. Masya Allah. Tergelincir. Ya. Izdalafa. Tempat tergelincir namanya Muzdalifah. Itu orang baru tahu. Kenapa ngambil batu harus di Muzdalifah, Ustaz? Nggak boleh ngambil di tempat yang lain. Muzdalifah itu tempat tergelincir, tempat orang salah. Ketika kita mengambil batu, bukan ngambil batu, ngambil dosa-dosa kita. Dosa apa? Maka ada jamaah ngambil batu yang paling gede. Inilah dosa saya paling gede, Ustaz. Masya Allah. Dulu saya bikin ibu saya menangis, maka saya ambil batu ini, ya Allah. Maka pada saat ketika sudah lewat tengah malam, karena kalau habis wukuf, selesai wukuf, maghrib itu menuju Muzdalifah, sholat isyaknya di situ. Maghrib jamak takhir. Itu sunahnya. Orang Indonesia maghrib isya masih di Arafah, ya, begitu. Situ tunggu tengah malam, lewat jam 12 sudah bisa untuk jumroh. Biasanya begitu caranya, Pak, ya. Kalau pribadi, kalau plus, kalau reguler nggak bisa. Kenapa? Melempar ada jadwalnya. Padahal bertahun-tahun orang pergi haji, salah satu kelemahannya dia nggak pernah sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Kalau saya bawa jamaah, Pak, celahnya itu mau ikut Ustaz. Maka selesai wukuf beres di Arafah maghrib, kita sudah jalan. Gak usah naik mobil, jalan kaki ke Muzdalifah. Ya, ambil batu. Ingat dosa apa yang kau perbuat, ambil batu sambil ingat dosa itu. Ambillah, jangan banyak-banyak. Ya, 7, 8, 9. Kenapa? Kita mau Aqabah dulu. Saya lewat jam 12 sudah bisa Aqabah. Lempar, bismillah, Allahu Akbar. Ini dosa saya pada ibu saya. Ya, ternyata ada satu lebih gede lagi. Kaget. Dosa apa itu? Pada istri saya. Oh, Masya Allah. Ketahuan, Masya Allah. Jangan bilang istri Ustaz. Masya Allah. Lemparlah. Selesai Aqabah, sudah biasa. Aqabah itulah tahalul orang haji. Kalau tahalul orang umroh, sa'i. Tahalul orang haji, ya, adalah Aqabah. Selesai. Pulang ke maktab, mandi, makan, istirahat sedikit, jangan kebablasan. Jam 3 menuju Masjidil Haram. Sholat di situ sampai subuh, berdoa, selesai subuh baca Quran, zikir, setelah itu ikut sholat Idul Adha. Masya Allah, nangis sudah itu, nangis semua. Selesai sholat Idul Adha, pulang ke maktab.
sarapan, tidur. Sampai beres asar baru kembali ke Mina. Mulai lanjutkan. Masya Allah. Orang Indonesia biasanya cuma sampai tanggal 12. Haji itu 4 hari. 9, 10, 11, 12. Kalau yang sunnah 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 13. Ustadz, kenapa tuh menginap di Mina? Harus lama-lama di situ. Karena di Mina itu, Pak, bukan cuma menginap. Kenapa dari Mina lontar? Dari Mina lontar. Karena di Mina itu kita disuruh merenung. Dosa apa lagi yang belum kau ingat? Di Mina ini Pak cuma ingat dosa. Ya Rob, ada lagi dosanya ya Rob. Cepat ingat dosa itu, maka kemudian melontar. Masya Allah. Itulah sebabnya ketika kita melontar, semua dosa keburukan kita lemparkan. Yang kita bawa pulang ke tanah air tinggal kebaikan. Kebaikan bahasa Arabnya birrun. Orang yang membawa kebaikan namanya mabrur. Masya Allah. Itu Pak. Indonesia rata-rata hajinya haji tamattu. Kenapa tamattu? Karena umroh laksanakan selesai. Ya, lepas baju ihram. Apa beda Ustadz umroh dengan haji? Lihat-lihat substansinya. Ini mudah-mudahan menyegarkan kembali. Kalau umroh itu semua isinya pengharapan. Umroh itu semua isinya pengharapan. Umroh itu cuma di Masjidil Haram. Keliling tawaf 7 kali, ya, sholat 2 rakaat, minum air zam-zam, menuju Safa Marwah. Isi semua doanya, semuanya pengharapan. Seperti Bunda Hajar yang ketika ditinggalkan Ibrahim tidak punya apa-apa, batu kering, gunung tandus, di situ dia mengharapkan. Maka umroh itu isinya pengharapan. Tapi kalau haji 4 hari saja. Mulai sunnahnya harusnya hari ke-8 tarwiyah, nginap di Mina. Ustadz, kenapa harus nginap di Mina? Karena itu sunnah, Rasul lakukan. Tapi jamaah Indonesia yang mau tarwiyah suruh tanda tangan surat pernyataan. Masya Allah. Karena karom tidak mau ngambil resiko. Masya Allah. Biasanya mereka ikut siapa? Ustadz Yasir. Oh boleh. Begitu. Ikut Pak. Kita apa yang dilakukan di Mina? Sebelum wukuf di Arafah, ingat semua dosa-dosamu. Karena di Arafah itu Pak, puncak ibadah haji itu Pak, ini rahasianya. Dari zuhur sampai maghrib itu semuanya doa yang paling utama. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi aneh kalau di Arafah ada orang ngobrol. Aneh di Arafah ada orang kemudian santai, apalagi ketiduran. Karena di Arafah itu habis zuhur sampai maghrib. Karena zuhur dengan asar di jamak itu cuma minta ampun. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim. Ingat semua kezaliman. Inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak tasbihnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rabbi gufirli wali walidayya. Ingat. Bahkan nih, kalau ada, ini kaitan Ustadz, apa nih hidayah? Kalau ada saudara, paman, bibi, teman, anak, kemanakan, ipar, kakak yang sampai hari ini belum ke masjid, itu di Arafah itu disebutkan namanya. Ya Rob, abangku sudah berumur, belum datang ke masjid. Ya Rob, minta. Itu di Arafah. Masya Allah. Makanya banyak orang setelah dengar itu, Ustaz, pingin lagi. Haji itu Nabi menyebutkan 5 tahun kau datang lagi. Makanya Saudi memberikan batas 5 tahun itu memang ada dalilnya. 5 tahun. Ya.
Kenapa Ustaz? Karena udah kotor lagi, tidak lagi mabrur, ya, tinggal bro, ya. Jadi sekali lagi ini nomor 1 hidayah. Kenapa setiap sholat kita mengucapkan apa kalimat paling substansif waktu sholat? Ihdina, beri kami hidayah, as-siratal mustaqim, agar berada selalu di atas jalanmu yang lurus. Ini kalau lagi di masjid begini Pak, full hidayah. Sampai di rumah udah mulai teriak, nggak bisa ngontrol emosi, apalagi mak-mak. Siapa ini taruh handuk di atas kasur? Adek, masya Allah, hidayahnya hilang, masya Allah. Itu dia. Ustadz, kenapa memang apa salahnya tuh si adek? Habis mandi dia taruh di atas kasur. Itu yang disebut mereka zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Masya Allah. Ibu nggak usah teriak, angkat itu handuk, jemur, selesai masalah. Nggak bisa Ustadz, ini kebiasaan buruk. Ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu rahasia kenapa zuhur lagi, asar lagi, karena ada orang berpeluang menyimpang antara waktu itu. Ihdina as-siratal mustaqim. Abdullah ibnu Abbas ya berkata, tidak ada perkara yang paling berat dalam agama kecuali istiqomah. Berat. Ya, Quran surat Hud surat ke-11 ayat 12. Ketika ayat ini turun, kata Abdullah ibn Abbas, tidaklah pernah turun satu ayat yang lebih berat kecuali ayat ini. Masya Allah. Apa ayatnya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Fastaqim, tetaplah engkau Muhammad berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, sebagaimana kami perintahkan padamu. Wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang taubat denganmu, tetaplah berada di atas jalan yang lurus. Coba, Ramadan sudah berlalu. Ramadan itu semua orang jadi hidup dengan lurus. Sekarang nilai apa Ramadan masih ada? Ustadz, ya Allah, Al-Baqarah dari Syawal, Zulqa'dah, ya Allah sudah mau haji, belum beres, ya Allah. Padahal Al-Baqarah 2 hari selesai kita. Cepat. Sekarang Masya Allah, berat. Untuk tetap berada di atas jalan yang lurus nggak mudah. Godaannya terlalu besar. Makanya di Quran, ini doa yang kita baca selesai jumroh, kita menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, kita berdoa. Apa ini Ustaz? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Imran ayat 8. Rugi nggak baca doa ini. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati-hati kami pada kesesatan setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Masya Allah. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hablana min ladunka rahmah, anugerahkan kepada kami rahmat. Rahmat yang mana ini Ustaz? Rahmat yang menyebabkan kita masuk surga. Ingat hadis, tidak ada orang yang masuk surga karena amal perbuatannya. Ya Rasulullah, wa kaifa anta, bagaimana denganmu? Kata Rasul, walaupun aku. Karena kata para ulama, solat 1000 tahun tidak bisa mengganti satu nikmat dari Allah. Pak, udara ini gratis bisa kita hirup karena paru-paru kita normal. Coba kalau lagi zaman Delta, apa yang susah? Tabung oksigen.
ngantri. Kenapa Ustaz orang cari tabung oksigen? Karena ketika paru-paru kita tidak normal, oksigen tidak gratis, udara tidak gratis. Udara begitu gratis Pak saat ini Pak, ya, paru-paru kita normal. Tapi kalau paru-paru Bapak kena Pak, gak bisa dihirup gratis Pak, butuh tabung oksigen. Masya Allah, 1000 tahun sholat kita gak bisa bayar satu nikmat saja, ya Allah. Makanya doa ini Pak, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu sama dengan redaksi doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi doa ini, kalau Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana, hidayah lebih dulu baru rahmat. Kalau yang tadi Rabbana atina min ladunka rahmah, rahmat lebih dulu baru petunjuk. Ya, kebalik. Itu di sholat jangan ditinggalkan. Makanya biasanya Bapak-bapak, kalau orang mau pergi haji itu yang ditulis itu semua doa. Doa di Arafah apa? Ditulis rapi. Doa nanti di Mina, doa ditulis rapi itu. Ya. Karena kalau tidak ada tulisan, mohon maaf, ada ustadz yang hafal doa, ketika di Arafah semua hafalannya hilang. Ustadz nggak ada catatan, udah dihafal. Ketika di Arafah nangis dia, cuma nangis, cuma bisa istighfar, semua ininya blank. Jangan coba-coba di Arafah. Sedikit aja sombong, ada suami istri, dia maki istrinya, istrinya maki suaminya. Astagfirullah. Padahal mereka rukun-rukun, tapi di Arafah berantem. Masya Allah. Di Arafah tuh datang, langsung buka hati. Ya Allah, ngaku deh, gua banyak dosa. Oh, itu lebih utama. Mulai dengan doanya Nabi Adam dan Hawa, Al-A'raf ayat 23. Itu yang paling utama. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah kami ngaku, zolamna fi'il madi, kami ngaku telah banyak berbuat zolim. Masya Allah. Bapak-bapak pernah berbuat zolim? Pernah berbuat zolim? Masya Allah. Al-Imam Al-Bukhari kalau tahiyat akhir beliau tidak pernah meninggalkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa? Karena ini salah satu orang seperti Nabi yang sudah maksum, yang sudah bersih, dijamin dari dosa. Apa kata Imam Al-Bukhari? Masih memilih doa seperti itu di ujung solatnya. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah sungguh aku mengakui banyak kezoliman pada diriku. Ya, wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Masya Allah Pak, itu sholat kalau sampai begitu Pak, Masya Allah. Inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli, enggak tanggung-tanggung, faghfirli maghfiratan, aku mohon ampun padamu dengan ampunan yang datang darimu. Masya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Huda, minta pada Allah. Bapak-bapak, anak sulit Pak, jangan dimarahi. Memarahi anak tidak menyelesaikan masalah. Doain, ya Rob, ya Rob. Makanya nih kaidahnya. Kata para ulama, kalau kita berbuat satu kebaikan itu jarang kita lakukan, tapi tiba-tiba bisa menyucur air mata. Ya Rob, kalau ini kebaikan ya Rob, tolong beri hidayah, sebutkan nama seseorang. Kita nggak pernah melakukan, tiba-tiba kita sedang lakukan Pak. Dalam kesulitan kita bisa bersedekah, dalam keadaan malas kita bisa bangun malam.
Ya Rob, kalau ini kebaikan, curah air mata, sebutkan nama seseorang, berikan hidayah padanya ya Allah, beri petunjuk. Masya Allah. Umar bin Khattab kenapa bisa dapat hidayah? Doa Nabi, Allahumma izzal Islam bi umarain, tidak cukup. Doa Fatimah, adiknya yang lebih dulu masuk Islam. Tiap kali baca Quran, Fatimah menangis mendoakan Umar. Masya Allah. Hayatun sahabah. Bagaimana Fatimah bin Khattab, adik kandung Umar bin Khattab, lebih dulu masuk Islam. Setiap dia baca Quran, selesai baca Quran, Ya Rob, beri hidayah pada abangku. Masya Allah. Pak, ini jangan enak-enak Pak di sini Pak. Berapa banyak saudara kita, abang kita, kemanakan kita, Allah minta supaya Allah berikan hidayah. Kenapa Ustaz? Hidayah barang yang paling mahal. InsyaAllah. Nomor satu. Makanya doa Nabi ini bukan doa sembarangan. Allahumma inni as'alukal huda. Masya Allah. May yahdillah fala mudillala wa man yudlil falan tajidalahu. Siapa yang Allah berikan dia petunjuk, maka tidak dapat disesatkan. Siapa yang disesatkan Allah tidak akan mendapatkan petunjuk. Nih, apa terjemahannya? Lihat Pak. Kalau Bapak tidak datang ke masjid karena sakit, karena macet, karena lagi ngurusin anak sakit, itu masih bersyukur Bapak. Tapi Bapak tidak ada kesibukan apa-apa, kok tidak mau datang ke masjid? Enggak tahu Ustaz, kok tiba-tiba gitu enggak ke masjid? Hati-hati Pak. Ka'ab bin Malik CS, itu pelajaran dalam surat At-Taubah. Apa itu? Yang paling kita takutkan dalam hidup, kita tidak datang ke masjid bukan karena sibuk, sakit, tapi memang Allah palingkan kita. Allah memang tidak memantaskan kita datang ke masjid. Allah. Ya Allah. Jangan tinggalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Adek, kok enggak baca Quran lagi? Kemarin Ramadan rajin, udah lama, kemarin kan udah. Allahu Akbar. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Tetangga kita selama Ramadan full dia ke masjid, sekarang enggak nongol. Ke masjid lagi yuk kayak Ramadan. Ramadan mah haji duluan dari saya. Masya Allah. Iya Ustaz, rindu. Ayo, Masya Allah. Karena ada orang tuh cuma Ramadan, selesai Ramadan libur lagi. Yang lebih parah orang pulang dari haji, itu nggak pernah lagi ke masjid. Dia tanya, Ustaz memang berapa kali ke masjid? Sekarang umur Ustaz berapa tahun? 50 tahun. Coba kali 365. Saya mah sekali saja ke Masjid Haram 100.000 kali Ustaz. Saya 40 hari. Tahun ini jamaah haji reguler 45 hari. Tahun ini jamaah haji reguler 45 hari. Tapi orang Indonesia kalau sudah selesai haji nggak ada lagi ke masjid. Yuk lihat gunung itu apa tuh, gunung apa tuh, Masya Allah. Saya kalau dengan jamaah saya tanya, mau nggak dapat lagi pahala yang lebih besar? Mau loh Ustaz. Jalan kemana? Enggak. Kita berdiam di haram. Kenapa? Program khatam Quran. Ya, dari jam 3 sampai zuhur. Zuhur pulang, tidur, makan semua, asar masuk, nanti pulang lagi isya. Isya pulang langsung tidur. Cuman itu Ustaz, iya. Tapi di masjid full baca Quran. Targetnya apa Ustaz? Khatam Quran di haram. Nanti pahalanya seperti 100.000 kali khatam Quran di tempat yang lain. Mau Ustaz, wah kumpul. Yang jalan-jalan tinggal 3 orang, 4 orang, Masya Allah. Malas lah. Kan kemarin sudah juga Ustaz khatam waktu Ramadan. Ya Allah. Memang kalau tukang dagang ibadah dihitung, Masya Allah. Mereka duduk tarawih, Masya Allah, tarawih. Pak, lihat Pak.
Ada jamaah nggak pernah dia bermimpi cium Hajar al-Aswad. Ya, pokoknya tiap hari dia tidak ganti tempatnya. Itu tiang, dia lihat Hajar al-Aswad, disitulah dia baca Quran. Hari itu hari terakhir, pas kul a'udzu birabbin nas selesai, baca doa khutmul Quran di Quran. Selesai, askar samperin, diambil dia. Haja, dikaget dibawa. Haja, dibawa ke Hajar al-Aswad, suruh dia cium. Masya Allah, nangis dia. Masya Allah. Itu dia. Tapi kalau kata para ulama, sebenarnya di Ka'bah itu yang paling penting bukan Hajar al-Aswad. Karena Umar berkata, sekiranya Nabi tidak menciummu, aku juga tidak menciummu. Tapi tengkuk Umar dipukul oleh Utsman. Hormati apa yang Nabi hormati. Masya Allah. Nabi Umar lihat dulu siapa yang berani mukul tengkuknya. Pas dia lihat Utsman, nggak berani dia. Kenapa? Juragan. Masya Allah. Hampir semua orang pernah berhutang sama Utsman bin Affan. Ya, kalau juragan itu memang semua. Masya Allah. Ustadz, apa yang paling penting di Ka'bah itu? Yang paling penting di Ka'bah itu adalah antara Hajar al-Aswad dan pintu Ka'bah. Namanya multazam. Itulah sebabnya, Pak, ketika Bapak berdiri angkat tangan Bismillah Allahu Akbar, itu 3 langkah ke depan, jangan Bapak tengok tempat yang lain. Karena setelah Hajar al-Aswad itu multazam. Sebutkan permintaan Bapak. Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, cuma 3 langkah itu, Pak. Setelah itu udah pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah belok kiri, Hijri Ismail. Tidak ada satupun ustadz yang berani menyebutkan baca doa ini. Enggak, karena Nabi tidak pernah mencontohkan baca doa apa. Saking supaya orang baca doa apa saja boleh. Satu-satunya doa yang disuruh Nabi adalah rukun yamani menuju Hajar al-Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling tinggi 2 kali itu. Rukun yamani sampai dengan Hajar al-Aswad paling tinggi 2 kali. Kecuali kita tawafnya di lantai 2. Lumayan itu, Pak. Bisa 10 kali itu baru sampai. Jauh soalnya ya mutarnya. Begitu. Jadi bapak-bapak sekalian, yang pertama adalah al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-tuqa. Ustadz, kenapa pakai dhamma bukan at-taqwa? Lihat-lihat dalam bahasa. Kata ulama, kalau disebutkan at-tuqa itu artinya takwa tapi yang menyeluruh. Ya. La'allakum tattaqun. Tapi kalau doa at-tuqa. Kenapa? Karena kita minta pada Allah bukan cuma takwa di Ramadan, tapi takwa seumur hidup kita. Nih khotib kalau naik di atas mimbar, ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang menyeluruh. Atau hadis Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Masya Allah. Pak, kalau kita mampu jaga takwa dimanapun kita berada, ya, baru dapat 4 garansi. Karena itu garansi Allah. Kalau sampai hari ini, Pak, kita masih pusing-pusing, berarti takwa kita diperbaiki. Karena garansinya 4. Lihat, Pak, ujung surat At-Talaq ayat 2, awal ayat 3, ujung ayat 4, ujung ayat 5. 4 garansi kalau takwa kita menyeluruh. Bukan cuma di masjid, di rumah takwa, di jalan takwa. Gimana Ustaz jalan takwa? Kalau ada orang baru keluar, sabar dulu. Jangan orang mau keluar dari karpot kita sudah suka mepet. Biarin. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa dia. Karena ada begitu Pak Haji, ya, biarin deh, gitu. Insya Allah. Jangan begitu Pak Haji, ya Allah.
Termasuk parkir mobil itu harus takwa. Kita tahu orang itu mau keluar, nggak mungkin kalau kita parkir di situ. Terserah Ustaz, ini kan carport saya depan rumah saya. Ya Allah Ji, ngalah apa Ji? Udah gitu mobil Pak Haji Fortuner, kemana-mana lebar, Masya Allah. Persis kayak Pak Haji, ya Masya Allah. Pak, jangan sampai kita di hari kiamat agak susah hisapnya gara-gara parkir mobil. Hati-hatilah Pak ya. Kan ada viral itu Pak di TikTok, bagaimana tetangga nggak bisa keluar, dia parkir, udah tahu jalan sempit ya, dia parkir nggak di mepet, dia taruh agak setengah jalan. Itu tetangga pada begini, mau ditegur nggak enak, Pak RT, Masya Allah gitu. Udah gitu yang mau lewat belum bayar iuran lagi, ya Allah. Aduh gimana, mau mundur, aduh ya Allah. Pak, bertakwa dimanapun kamu berada. Kalau takwanya menyeluruh, 4 garansi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dijamin jalan keluar. Masya Allah. Ayat awal ayat 3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rizki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, wa may yattaqillah, ujung ayat 4. Yaj'alu min amrihi yusra. Allah berikan semua urusannya dimudahkan. Dan yang paling keempat, ini yang saya pilih. Apa itu Ustaz? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Dihapus semua kesalahannya, wa yu'zim ajrahu, dan semua amal kebaikannya dilipat gandakan. Masya Allah. Pilih mana? 1 sampai 4. Semuanya lah Ustaz, Masya Allah. Tapi karena suruh memilih, saya pilih yang keempat. Biarkan semua kesalahan saya dihapus dan semua kebaikan sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Ustaz, apa itu al-afaf? Kehormatan diri, menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Selesai Ramadan, jaga diri, jangan sampai masih berkutak-kutak dengan haram. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kualitas keislaman seseorang pasca Ramadan, tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nih sekarang perkara yang tidak bermanfaat banyak sekali dari sini. Gak usah lihat-lihat Instagram orang Pak ya, stop. Ya, banyak orang menghabiskan, termasuk santri ini. Kalau hafalan pegang HP, nggak mungkin hafal. Tapi Ustaz, Al-Quran di HP, itu cuman kafir doang HP. Gitu. Makanya sampai hari ini gontor, nggak boleh ada HP. Pesantren-pesantren yang anaknya dikasih pegang HP dengan alasan nanti telepon orang tua muda, nggak ada yang bisa hafal mungkin, susah. Tidak bisa Pak. Apa yang tidak bisa kita lihat dari sini? Semua bisa kita lihat. Kutubus Sittah, semua hadis Pak ada di sini. Tapi berapa kali kita buka Kutubus Sittah Pak? Bapak-bapak kalau ingin tahu kualitas diri kita, gampang. Buka HP, kemudian pencet Pak rekaman kita 1 bulan. Coba Bapak bisa lihat apa yang sering Bapak lihat. Coba lihat Pak. Ya Allah, sering lihat ini. Al-afaf, jaga kehormatan diri. Yang terakhir, yang paling mahal, apa Ustaz? Al-ghina. Laisal ghina bil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan materi. Walakinnal ghina ghinaul qalbi atau ghinaun nafsi. Tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Di Quran ternyata setelah diteliti tidak ada kata kaya dan miskin, nggak ada. Kata miskin di Quran hanya dipadankan dengan kata fakir, al-masakina, fakir miskin, al-masakin wal yatama, itu pasangan. Kata miskin, kata yatim selalu ada.
Tapi kata kaya tidak dipasangkan Allah dengan kata miskin. Tidak pernah ditemukan di Quran. Kaya miskin hanya bahasa sosialis. Ustadz, kalau di Quran kata kaya dipasangkan dengan apa? Buka surat An-Najm. An-Najm, bintang, ayat 48. Suratnya surat ke-53 ayat 48. Wa innahu huwa aghna wa aqna, dan dia Allah menjadikan kaya dan cukup. Ya Allah, orang miskin kalau punya rasa cukup maka dia akan seperti orang kaya. Tapi orang kaya kehilangan rasa cukup maka dia akan seperti orang miskin. Masya Allah. Kalau punya rasa cukup, Pak, aduh nikmat. Istri yang sekarang sudah cukup, Pak Ji. Masya Allah. Gitu. Cukup, Masya Allah. Kenapa ada pria jadi gelo? Kehilangan rasa cukup. Itu dia. Sudah mau habis ya? Apa ini laporan akuntansi apa ini? Masya Allah. Bapak-bapak, Yogyakarta, ini kasus pertama terjadi di Jogja. Selama ada sejarah KPK, baru kali ini pejabat di Jogja ditangkap. 20 tahun dia jadi pejabat, belum karir birokrasi, total 40 tahun. Wakil wali kota 2 kali, wali kota 2 kali. 22 Mei selesai dia bertugas dengan nyaman, aman. Ya, awal Juni dia ditangkap. Kenapa? Memberikan izin IMB pada sebuah bangunan yang luar biasa. Sekarang kita kalau ke Malioboro, bangunan itu semua orang pasti lihat. Karena lihatnya nggak bisa begini, harus begini. Ada bangunan cagar budaya yang secara undang-undang nggak mungkin keluar IMB. Dan pertama memang nggak keluar. Tiba-tiba rekomendasi keluar. Kenapa? Karena yang minta itu bukan sembarang pengusaha. Sumarekon. Semua tempat kalau Sumarekon masuk, Pak, itu berubah jadi wah. Bogor Selatan. Wah. Belum datang aja KPK periksa ini Bogor. Luar biasa, Pak. Dan nggak pernah satupun Sumarekon bermasalah. Baru kemarin itu, Pak, langsung yang ditangkap nggak tanggung-tanggung. Vice President. Masya Allah. Apa kesalahannya, Ustadz? Bangunan yang dibangun itu, Pak, persis seperti bangunan yang dibuat itu. Nggak ada yang dirubah, malah lebih bagus. Cuma di belakangnya ada bangunan menjulang apartemen. Insya Allah. Kata teman saya, kebetulan orang Jogja, nggak adil KPK itu, Ustadz. Masa mereka nggak lihat dia berbakti untuk Jogja? Cuma 327 juta. Cuma saya bilang, itu yang ditangkap tangan. Setelah diperiksa dari tahun 2019 ada masalah. Masya Allah. Sekarang semua izin yang pernah dikeluarkan diperiksa oleh KPK. Masya Allah. Ustadz, apa maksud Ustadz cerita ini? Semua pejabat, Pak, mohon maaf, yang bermasalah dengan hukum, ini bukan soal apes atau tidak, biasanya kehilangan rasa cukup. Coba datang ke rumahnya, cukup. Mobilnya cukup, istrinya cukup. Cuma ketika seseorang kehilangan rasa cukup, apapun diterjang. Itulah sebabnya, Pak, doa ini jangan ditinggal. Ya Allah, berikan aku rasa cukup. Kadang kita punya rasa cukup, orang rumah nggak punya rasa cukup. Nah, itu juga bermasalah. Ayo dong, Pak, masa sih udah lama nggak ganti mobil? Ya Allah, gitu. Mereka sekarang nggak mau mobil kecuali yang ada Fortuner, apa lagi? Ini, Masya Allah. Sekarang orang yang punya Fortuner dan Pajero, kalau memperpanjang STNK, dites uji kejiwaan. Karena yang paling banyak bermasalah di jalan, 2 mobil itu. Iya, Pak.
Itu yang terakhir depan Menara Saidah, 4 orang Pak, ceruk. Di antaranya 2 orang suami istri meninggal di tempat, baru pulang kerja boncengan. Meninggal Pak. Ternyata yang nabrak umur 23 tahun. Kenapa? Kambuh ayannya. Kok bisa kambuh ayannya? Dadanya sesak, ternyata jantungnya juga bermasalah. Allah, makanya pagi ini sebelum kita keluar, jangan tinggalkan kalimat Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Minta pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita takwa yang menyeluruh, Allah berikan kita kehormatan diri, dan Allah berikan kita rasa cukup. Cukup? Kalau masih ada yang bertanya berarti nggak punya rasa cukup. Masya Allah. Baik bapak-bapak sekalian, ini saja yang bisa Ustadz sampaikan ya. Nggak muncul nih berapa menit lagi nih. Oh Masya Allah ya, masih ada 9 menit ya. Terakhir bapak-bapak sekalian, mohon doanya. Ini lagi menunggu was-was ini. Semua travel lagi menunggu, belum ada yang keluar Pak ya, termasuk yang ngajak saya, Ustadz nanti keluar travel berangkat ya. Masya Allah, dari bulan Ramadan Pak, paspor saya diambil, saya tunggu-tunggu nggak jadi-jadi. Oh berarti nggak ada rizki. Saya pikir umroh, ternyata baru dibilang Ustadz siap-siap berangkat. Berangkat gimana? Umroh udah ditutup. Bukan umroh Ustadz, nanti haji. Ya Allah ya, karena ada yang sudah haji pingin haji lagi soalnya. Ustadz saya pingin semua dosa saya terampuni Ustadz. Serius Ji, pokoknya berangkat Ustadz. Masya Allah, dia udah siap, semua catatan dosanya udah siap, udah dibawa di Arafah itu Ustadz. Saya akan minta pada Allah. Kenapa? Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati kecuali Allah ampuni dosa saya. Kalau benar di Arafah itu Allah ampuni, maka saya pingin balik lagi ke Arafah. Nggak tanggung-tanggung Pak, travel itu mematok 19,5 US dollar. Berapa itu Pak? Dan sekarang hampir 15.000. Masya Allah ya. Mau berangkat? Berangkat ya Ustaz. Paketnya berapa hari Ustaz? 21 hari. Jadi kalau rencana berangkat tanggal 24, tanggal 14 sudah di tanah air. Masya Allah. Haji tanggal 9 ya, 11, 10, 11, 12, 13, 14 sudah balik. Cepat sekali. Ada lagi yang lebih mahal Ustaz, 24.000 US dollar. Berapa Ustaz? Ya, 19 hari. Makin singkat makin mahal. 19 hari doang Pak. Masya Allah ya. Cuman berapa hari itu Ustaz? Cuma 7 hari ya di Madinah, terus langsung Makkah. Selesai Makkah langsung pulang. Masya Allah. Yang bahagia itu yang reguler, kalau tahu ilmunya. Kalau nggak ada ilmu, pusing dia. Lama banget ini Ustaz mau pulang. Masya Allah. Basi di tanah suci, hajinya sudah hilang. Padahal itu kalau yang reguler itu, tahun ini 45 hari reguler. Itu bisa baca Quran 3 kali hatam di tanah suci. 3 kali 100.000. Masya Allah. Luar biasa itu. Karena belum pernah Pak kita punya pengalaman khatam Quran di haram. Godaannya terlalu banyak, pingin tidur, pingin lihat-lihat. Itu kalau Bapak bisa full itikaf di haram, baca Quran istighfar, baca Quran doa, baca Quran istighfar, itu fokus sambil menunggu kepulangan. Masya Allah. Nanti Bapak akan lihat mukjizat-mukjizat. Itu yang saya cerita tadi itu. Selesai baca Anas, datang askar. Haji. Kaget dia dibawa, karena yang bawa askar mau nggak mau ikut. Dibawa, kaget dia, dibawa ke Ka'bah. Bawa ke Ka'bah. Baru dia, haja. Masya Allah, dicium, nangis, Masya Allah. Saya dan istri ya dibawa ke Hijri Ismail, dijaga sama askar. Haja,
saya solat imamin istri, Masya Allah, 2 rakaat. Siapa yang solat di Hijr Ismail seperti solat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Itu yang membuat saya sulit berpaling ke lain hati. Masya Allah. Gitu. Kenapa? Karena bagi saya menikah itu bukan soal keberanian. Karena ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa tuh? Kesetiaan. Takbir. Nah, yang teriak takbir kencang itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Antara takut dan apa tuh bercampur, ya, Masya Allah. Bu, mudah-mudahan ada nikmat, ada rizki dari Allah. Ustadz, buat apa haji mahal, bayar mahal-mahal? Saya kalau jamaah plus tuh kumpul, store berapa Ustadz? 250 Ustadz. Datang dari siapa duitnya? Dari Allah. Rugi enggak kembalikan itu kepada Allah? Enggak Ustadz, ini cuma datang Allah, Allah titip, saya balikin lagi kepada Allah. Jadi enggak boleh tuh ada jamaah bayar mahal-mahal kemudian di sana hitung-hitung. Ustadz kan mahal bayarnya, kok kita masih ngangkat kopor? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Pak, ada kiai bawa kopor jamaah. Pak Kiai kenapa? Aduh susah Ustadz, jamaahnya suruh angkat kopor. Karena mereka tuh yang 24.000 US dollar. Masya Allah. Nggak kebayang Pak. Ya, jadi kalau sudah keluarkan duit banyak-banyak, tanya sama Pak RW kita ini, ya, bagaimana orang umroh itu nggak mikir, kenapa? Ini cuma dari Allah, saya balikin lagi kepada Allah. Udah, Masya Allah. Begitu. Makanya kalau sudah umroh atau haji, jangan tanggung Pak. Di sana karena kita bayar mahal, minta pada Allah, ya Rob, dosaku. Pokoknya Arafah cuma ingat dosa. Kalau Ka'bah, sa'i, itu minta diberikan Allah pahala-pahala seperti itu. Baik Bapak-Bapak, mudah-mudahan insyaAllah yang akan berangkat berikutnya, mudah-mudahan tahun depan tidak ada lagi pembatasan, ya. 65 ke, Masya Allah. Tahun depan jadi 66 ini Ustaz, Masya Allah. Iya, gitu. Makanya ini kaidahnya nih Pak, kalau ada 4 orang anak, Bapak datang ke BSI, masukin uang 100 juta, daftar mereka berurut supaya nomornya sama, masukin. Nggak usah mikir Ustadz 22 tahun, nggak usah mikir. Kalau nggak nabung 100 tahun Pak. Ya, ada jamaah kita tahun ini berangkat, kaget juga dia, padahal baru 6 tahun. Yang namanya berangkat itu bagaimana Allah, tapi nabung dulu. Kalau nggak nabung, Bapak harus duit lebih banyak lagi. Ya, plus aja sekarang ngantri 3 tahun. 3 tahun Pak, nggak bisa. Kalau nggak 3 tahun, nggak bisa berangkat. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak, mudah-mudahan insya Allah, Ustadz saya tidak perlu pergi haji dan umroh. Setiap subuh saya tunggu sampai isyraq datang, kemudian saya sholat, maka dapat pahala haji, umroh, sempurna-sempurna. Pahalanya iya, tapi tetap kewajiban haji dan umroh. Jangan tertipu dengan kalimat man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji kewajiban dari Allah bagi siapa yang mampu. Jangan bersembunyi di kalimat bagi yang mampu. Berapa banyak orang kemarin di Jawa Tengah 11 tahun dia menabung 10.000 tiap hari, tapi disiplin, ya, berangkat haji juga dia. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kita kemampuan untuk dapat mengunjungi Baitullah. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, ya Rabb, beri kami kehidupan yang penuh ketenteraman dan berikan kami kematian yang penuh ketenangan. Jika Engkau pulangkan kami, jangan Kau hinakan apalagi permalukan. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, jangan Kau palingkan hati kami dalam kesesatan, dalam kemaksiatan.
setelah kau berikan petunjuk pada kami. Ya Allah, berikan rahmat pada kami agar pantas kami masuk ke dalam surgamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beri kami kemampuan, tolong kami untuk selalu mengingatmu, mensyukuri semua nikmatmu, dan beri kami kemampuan untuk beribadah sebaik-baiknya padamu. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Jangan kau biarkan kami keluar dari masjid ini kecuali yang masih punya dosa. Ya Allah, kau berikan ampunan pada kami. Wala hamman illa farazda. Jangan kau biarkan kami punya kesulitan kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaitah. Jangan kau biarkan kami punya tanggungan, beban, apalagi hutang-hutang ya Allah, kecuali kau berikan kami jalan keluar, berikan kami kesanggupan ya Allah. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami punya hajat, anak-anak kami ya Allah punya hajat, jamaah ini punya hajat, kecuali kau berikan kami kemudahan-kemudahan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.